Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yudakarsa, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Baiklah, pada kali ini saya akan mengumpulkan video ujian tengah semester mengenai mata kuliah sejarah masa kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja untuk soal pertama terkait mengapa pentingnya sejarah masa kolonial itu sebagai sarana sejarah Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab sebagai yang kita ketahui bahwa sejarah masa kolonial itu adalah di mana suatu negara berusaha untuk mengambil wilayah kekuasaannya maupun itu secara baik ataupun secara paksaan. Maksudnya dalam mengambil suatu wilayah dalam keadaan berdamai ataupun secara paksa. Nah, di sini mengapa itu sangat penting? Karena kita sebagai mahasiswa sejarah mampu mengetahui apa sebenarnya itu sejarah masa kolonial dan apa yang terjadi pada masa kolonial itu. Dan juga menjadikan masa kolonial itu sebagai suatu pembelajaran yang dimana mengajarkan kita untuk tetap kuat memegang amanah dan tanggung jawab dalam suatu pemberian kekuasaan terhadap kita. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, yang kedua, yaitu jelaskan dan uraikan perkembangan awal Indonesia pada masa kolonial. Baik, pada masa penjajahan Indonesia itu tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda itu menginjakkan kakinya pertama kali di Nusantara pada akhir abad ke-16. Namun sebaliknya, dengan kedatangan orang-orang Belanda itu di Nusantara malah menjadikan proses ekspansi politik yang sangat lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia yang seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, VOC itu memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda itu telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal tahun 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Jawa. Nah, demi meningkatkan kekuasaan pada ekonomi lokal. Namun, korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris adalah mengakibatkan runtuhnya VOC itu menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris setelah kekalahan Napoleon di Waterloo. Diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Baiklah, pertanyaan ketiga, jelaskan dan uraikan perbandingan awal penjajahan atau kedatangan pada masa kolonial dan penjajahan masa Indonesia pada masa kolonial baru. Nah, terkait di Indonesia, misalnya saat berbicara dengan seorang Indonesia itu tentang masa penjajahan yang dimana berapapun tingkat pendidikan orangnya, ia akan mengatakan bahwa pendidikan dijajahi oleh Belanda selama 3,5 abad. Nah, sebenarnya itu tidak terlalu tepat. Namun, statement itu mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang bersatu pada akhir tahun 1500-an atau 1600-an. Namun, pada kenyataannya, tanah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia dikuasai banyak kerajaan yang tidak memiliki perasaan persaudaraan satu sama lain. Apalagi mereka tidak mempunyai sentimen nasionalis atau rasa persatuan lainnya. Nah, faktanya perang antara kerajaan-kerajaan itu pun masih terjadi, dan itu semua kerajaan itu ditaklukkan Belanda. Seperti digambarkan di atas, rasa persaudaraan dan nasionalisme di antara bangsa-bangsa Indonesia itu baru muncul pada abad ke-20. Selanjutnya, pada masa Belanda kolonial, itu Belanda juga punya cukup banyak alasan untuk menggambarkan sejarah kolonial Belanda yang dengan
banyak kenyataan. Soalnya Belanda itu selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu negara yang dimana menekankan pentingnya hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Masalahnya, sikap ini sangat tidak cocok dengan sejarah kolonialnya yang penuh dengan pelanggaran HAM di Nusantara, beserta di Suriname. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan dalam sejarah kolonialnya tidak disebutkan di buku-buku sekolah yang dibaca murid-murid Belanda di high school. Sebaliknya, periode VOC itu justru digambarkan sebagai puncak kebangsaan nasional karena meskipun negara yang sangat kecil di Eropa, Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17. Itu juga tidak hanya dalam perdagangan dan militer, tapi Belanda juga dalam hal seni dan sains. Namun, pelanggaran HAM tetap menjadi sesuatu yang dipandang atau pelanggaran HAM yang sangat paling disoroti. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu dengan kedatangan golongan elit ini apakah memiliki pengaruh terhadap penerus-penerus serta generasi-generasi sekarang? Baik, saya akan menjawab. Golongan elit ini tidak hanya kebetulan tiba-tiba datang tanpa angin, tanpa hujan. Tapi golongan elit ini datang setelah adanya politik etis. Melalui sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya barat, itulah lahirlah golongan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang dimana kita sebut golongan elit baru. Golongan elit baru ini kita sebut sebagai golongan priai, yang dimana golongan priai itu juga tersebut banyak berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintahan. Mereka memiliki pikiran yang maju serta memiliki sadar terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan juga selain itu, golongan elit baru ini berhasil mengubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan pemerintah kolonial yang tadinya bersifat kedaerahan, namun dia sekarang menjadi bersifat nasional. Inilah titik di mana masa pergerakan nasional itu dimulai. Ada juga beberapa kesadaran yang dimana kesadaran awal kemerdekaan itu dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu dalam faktor internal ataupun eksternal. Salah satu dari faktor internal itu adalah munculnya golongan elit baru ini diakibatkan dengan pengaruh di bidang edukasi dalam bidang politik etis, dan juga tumbuhnya kenangan akan kejayaan masa lalu. Indonesia ini pernah berjaya di masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Selanjutnya munculnya kesadaran untuk bersatu, itu dalam faktor internal. Selanjutnya dari faktor eksternal itu masuk dalam berkembangnya paham-paham baru di dunia. Salah satunya adalah demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, pan-islamisme. Dan selanjutnya ada kemenangan Jepang atau Rusia pada tahun 1905. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, jelaskan dampak serta peran Budi Utomo dalam masa perjuangan dalam menentang kolonial di Indonesia. Baik, dampak perjuangan Budi Utomo itu terhadap pergerakan nasional pada masa itu adalah menjadi pelopor perjuangannya menggunakan kekuatan organisasi untuk melawan penjajah, hingga akhirnya banyak pergerakan nasional yang berkembang untuk meraih cita-cita Indonesia. Adapun peran Budi Utomo, yaitu peranan Budi Utomo di organisasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu ialah dengan memperbaiki dan memajukan pendidikan rakyat Indonesia dan aktif dalam kegiatan politik untuk menuntut adanya kemerdekaan Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Coba Anda jelaskan bagaimana perkembangan Indonesia Partij pada masa pergerakan nasional Indonesia. Baik, Indonesia Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu EFE Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini yang bercorak politik ini juga berusaha menggantikan Indonesia Bond yang merupakan wadah bagi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan pada tahun 1898. Penggagas Indonesia Partij ini adalah Dawes Dekker.
seorang Indo-Belanda yang mengamati adanya keganjalan-keganjalan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda asli dengan kaum Indo. Ia juga memperluas pandangannya untuk peduli dengan nasib masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam belenggu aturan kolonialis. Melalui tulisan para tokoh inisiatif itu dalam majalah Heritage Crave dan surat kabar The Express, mereka menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Mereka berusaha menyadarkan golongan Indo dan pribumi itu bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama, yaitu eksploitasi kolonial. Untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap kolonial tersebut, mereka mendirikan Indonesia Partage, dan Indonesia Partage itu pun terbuka bagi semua golongan sehingga keanggotaannya meliputi kaum pribumi, bangsa Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, Indo-Belanda, keturunan Cina dan Arab serta lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana perkembangan Serikat Islam serta bagaimana bisa terjadi atau adanya problem dalam organisasinya. Nah, jadi perkembangan Serikat Islam itu didirikan dengan tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Serikat Islam itu menjadi organisasi ternama yang identik dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, serta ekonomis. Hanya dalam waktu singkat, Serikat Islam itu dapat berkembang hingga menyebar ke seluruh bagian masyarakat. Perkembangannya tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Serikat Islam ini dimaksudkan untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia yang dimana dari ancaman para pedagang Cina itu sendiri. Pada proses pelaksanaannya pun tidak terlihat adanya gerakan politik yang sedang terjadi. Namun Serikat Islam ini memperjuangkan hak-hak mereka yang dimana sesungguhnya yang ada di bagian bidang politik. Serikat Islam itu memperjuangkan keadilan tanpa menyerah serta menekan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kehadiran Serikat Islam ini di antara para masyarakat juga sudah betul-betul sangat dinantikan karena mereka ini membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat Indonesia. Nah, pada Januari tahun 1913 di Surabaya, Serikat Islam ini menegaskan bahwa organisasi ini bukanlah organisasi yang dimana berhubungan dengan partai politik. Serikat Islam ini itu terbuka untuk bangsa Indonesia, namun untuk menjaga agar Serikat Islam ini tetap menjadi organisasi rakyat, mereka melakukan pembatasan terhadap maksudnya pegawai negeri sebagai anggota dalam organisasi Serikat Islam atau SI itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban singkat dari saya mengenai ujian tengah semester matkul sejarah masa kolonial dengan dosen pengalaman Bapak Nur Desa MPD. Saya Andika Yudhakasa dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.